Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, baiklah kita lanjuti pembahasan kita, yaitu kitab Nasaihul Ibad, yaitu maqalah ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala zuharal fasadu fil barri wal bahri qala al barru huwa al lisanu wal bahru huwa al qalbu fa idza fasada al lisanu bakat alaihin nufus wa idza fasadal qalbu bakat alaihil malaikatu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menjelaskan firman Allah tentang kerusakan di daratan dan di lautan. Beliau berkata, daratan adalah lisan, sedangkan lautan adalah hati. Apabila lisan itu rusak, maka menangislah manusia, dan apabila hati itu rusak, menangislah malaikat. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah lisan dapat menjadi berbahaya karena kata-kata yang diucapkan memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi perasaan, mempengaruhi pikiran dan tindakan orang lain. Ada beberapa alasan mengapa lisan itu bisa berbahaya. Yang kesatu adalah menyebabkan luka hati. Jadi perkataan yang kasar, menghina atau merendahkan dapat melukai perasaan orang lain, menyebabkan trauma emosional atau merusak hubungan silaturahmi. 2. Menyebarkan fitnah atau kebohongan, hoax. Jadi perkataan yang tidak benar atau fitnah dapat merusak reputasi seseorang, menimbulkan konflik dan menciptakan suasana tidak harmonis dalam masyarakat. 3. Memicu konflik. Ucapan yang tidak bijak seperti provokasi atau adu domba dapat menimbulkan pertengkaran dan permusuhan atau konflik, baik di lingkup kecil maupun besar. 4. Menghancurkan kepercayaan. Kebiasaan berbohong atau tidak menepati janji dapat membuat orang kehilangan kepercayaan terhadap kita. Yang 5. Menghilangkan kehormatan diri. Jika seseorang sering berbicara buruk, bergosip atau mengatakan hal yang tidak perlu, ia bisa kehilangan rasa hormat dari orang lain. 6. Mengganggu kesejahteraan sosial. Lisan yang digunakan untuk menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian atau diskriminasi dapat mengganggu keharmonisan sosial dan memperburuk kondisi masyarakat. 7. Mengundang permusuhan. Ucapan yang menyakitkan, sarkastik atau berlebihan dapat memicu permusuhan dan kebencian bahkan di antara teman atau keluarga dekat. 8. Menimbulkan penyesalan. Perkataan yang terlontar tanpa dipikirkan matang seringkali sulit untuk ditarik kembali. Ini bisa menyebabkan penyesalan di kemudian hari karena dampaknya mungkin lebih besar dari yang diperkirakan. 9.
mengurangi pahala atau kebaikan. Dalam banyak ajaran agama, berbicara yang sia-sia, gosip atau mencela orang lain dapat mengurangi pahala atau kebaikan yang telah dilakukan sebelumnya. 10. Mempengaruhi orang lain secara negatif. Lisan yang digunakan untuk mengucapkan hal-hal buruk atau tidak benar dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan tindakan yang salah, seperti melakukan kejahatan, kebencian, atau permusuhan. 11. Menghancurkan kredibilitas diri orang yang sering berbicara tidak jujur, membesar-besarkan cerita, atau terlalu banyak berjanji tetapi tidak menepati, akan kehilangan kepercayaan dan kredibilitas di mata orang lain. 12. Memperkeruh situasi. Dalam situasi genting atau konflik, ucapan yang tidak bijak dapat memperparah masalah alih-alih menyelesaikannya. 13. Merusak keharmonisan rumah tangga. Dalam hubungan keluarga, kata-kata yang kasar, kritikan yang tidak membangun, atau tidak adanya komunikasi yang baik dapat menciptakan jarak emosional dan ketegangan di antara anggota keluarga. 14. Memanipulasi orang lain. Lisan yang digunakan untuk menipu, memanipulasi, atau mengambil keuntungan dari orang lain dapat merusak hubungan jangka panjang dan membahayakan kehidupan sosial. 15. Memperhatikan kekurangan diri, memperlihatkan kekurangan diri. Orang yang terlalu banyak berbicara tanpa kendali, seringkali secara tidak sengaja menunjukkan kelemahan atau ketidaktahuan dirinya, sehingga kehilangan penghormatan dari orang lain. Dalam ajaran agama, lisan sering diperingatkan karena dapat menjadi pintu masuk dosa jika tidak dijaga. Oleh karena itu, penting untuk berpikir sebelum berbicara dan memastikan setiap perkataan membawa manfaat bukan kerugian. Oleh karena itu, menjaga lisan adalah hal yang sangat penting. Salah satu langkah bijak adalah dengan berpikir sebelum berbicara, memilih kata-kata yang baik, dan menghindari berbicara jika tidak ada manfaatnya. Seperti pepatah mengatakan, diam itu emas jika bicara dapat membawa masalah. Agar lisan tidak menjadi berbahaya, diperlukan upaya untuk menjaga ucapan agar tetap positif, bermanfaat, dan tidak menimbulkan dampak buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan. 1. Berpikir sebelum berbicara. 1. Berpikir sebelum berbicara. Pikirkan dampak dari kata-kata yang akan diucapkan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini akan menyakiti orang lain? Ya. Yang kedua adalah jaga niat dan tujuan ucapan. Pastikan apa yang diucapkan bertujuan untuk kebaikan, seperti memberikan informasi, menyampaikan nasihat, atau menunjukkan empati. Hindari berbicara dengan niat untuk menyakiti, merendahkan, atau memprovokasi orang lain. 3. Latih pengendalian diri. Hindari berbicara saat sedang marah, kecewa, atau emosi tinggi. Ambil waktu sejenak untuk merenungkan diri sebelum merespon sesuatu yang memancing emosi. 4. Kurangi berbicara yang tidak perlu. Fokus pada percakapan yang penting dan relevan. Hindari bergosip, berdebat yang tidak produktif, atau berbicara berlebihan. 5. Memperbanyak mendengar. Jadilah pendengar yang baik. Dengan lebih banyak mendengar, kita dapat memahami orang lain
dan mengurangi risiko berbicara sesuatu yang tidak bijak. 6. Pelajari cara berbicara yang baik. Gunakan kata-kata yang sopan, lembut, dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Hindari nada bicara yang kasar atau mengandung penghinaan. 7. Belajar dari pengalaman. Evaluasi ucapan yang pernah menyakiti orang lain dan jadikan itu pelajaran untuk tidak mengulanginya lagi. Minta maaf jika pernah berkata sesuatu yang salah atau melukai orang lain. 8. Hindari kebiasaan negatif. Jauhkan diri dari kebiasaan bergosip, memfitnah atau mengeluh berlebihan. Hindari lingkungan yang mendorong perilaku tersebut. 9. Perkuat kecerdasan emosional. Tingkatkan kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi, baik emosi diri sendiri maupun orang lain. Dengan kecerdasan emosional kita dapat berbicara dengan lebih bijak dan tidak reaktif. Yang ke-10, tingkatkan pemahaman agama atau etika. Pelajari agama, ajaran agama atau nilai-nilai etika yang menganjurkan untuk menjaga lisan. Dalam banyak agama, menjaga lisan adalah bentuk ibadah dan cerminan akhlak yang baik. 11. Gunakan teknik diam yang bijak. Ketika ragu atau tidak yakin apakah ucapan akan membawa manfaat atau kerugian, lebih baik memilih diam. Seperti dalam pepatah, jika tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Falyakul khairon aw yasmut. Yang ke-12, jadikan kebiasaan positif. Biasakan untuk memuji, memberikan apresiasi atau menyenangkan hal-hal yang membangun kepada orang lain. Perkataan positif tidak hanya menghindarkan bahaya lisan, tetapi juga membawa kebahagiaan bagi orang lain. Dengan melakukan upaya-upaya ini, insya Allah kita dapat lebih bijak dalam berbicara dan menjadikan lisan sebagai sumber kebaikan, bukan penyebab keributan dan masalah. Yang kedua adalah hati yang rusak membuat malaikat menangis. Jadi malaikat dipercaya sebagai makhluk yang dekat dengan Allah, memiliki sifat taat, suci dan tidak pernah berbuat dosa. Ketika hati manusia rusak, malaikat menangis, bukan karena mereka merasa sakit seperti manusia, bukan, tetapi karena mereka menyadari beberapa hal mendalam. Di antaranya, satu, manusia menyimpang dari tujuan penciptaannya. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi untuk menjalankan kebaikan, untuk menyembah Allah, mengabdi kepada Allah dan menjaga amanah Allah. Ketika hati manusia rusak, seperti dipenuhi kesombongan, iri hati, kebencian, atau sifat buruk lainnya, manusia menjauh dari tujuan agung ini. Hal ini membuat malaikat bersedih karena mereka menyaksikan bagaimana manusia gagal menjalankan perannya. 2. Kerusakan hati menjauhkan manusia dari rahmat Allah. Malaikat mencintai manusia. Malaikat mencintai manusia yang beriman dan taat kepada Allah. Ketika hati manusia rusak, itu menandakan jauhnya manusia dari Allah. Malaikat menangis karena mengetahui konsekuensi dari kondisi tersebut, yaitu dosa dan azab yang mungkin menimpa manusia. 3.
Hati adalah tempat Allah memperhatikan manusia. Ya, dalam hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa, ya, wajah atau harta manusia, tetapi melihat hati dan amal perbuatannya manusia. Ketika hati rusak, itu mencerminkan manusia telah mengotori tempat Allah memandang. Malaikat menangis karena mengetahui pentingnya hati sebagai pusat keimanan yang kini ternoda. 4. Kerusakan hati membawa kerusakan di dunia. Hati yang rusak seringkali mempengaruhi tindakan manusia. Seseorang dengan hati yang dipenuhi kebencian, keserakahan, atau kedengkian cenderung melakukan perbuatan buruk seperti kezoliman, fitnah, atau kerusakan di muka bumi. Malaikat menangis karena mereka menyaksikan bagaimana hati yang rusak berkontribusi pada hilangnya kedamaian di dunia. 5. Cinta malaikat kepada manusia yang taat. Malaikat mencintai manusia yang taat, bertaubat, dan berusaha menjaga hati. Ketika manusia merusak hatinya, malaikat menangis karena kehilangan manusia-manusia yang sebelumnya berpotensi menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah. 6. Kerusakan hati adalah awal dan kehancuran akhirat. Malaikat mengetahui bahwa kerusakan hati dapat menjadi awal dari kehancuran manusia di akhirat. Misalnya, hati yang rusak dapat membuat seseorang menolak kebenaran, mengabaikan perintah Allah, dan terjerumus dalam dosa besar. Malaikat menangis karena mereka memahami akibat buruk ini lebih dalam dibandingkan manusia itu sendiri. Marilah kita renungkan kesedihan malaikat atas kerusakan hati manusia, mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga hati agar tetap bersih dan lurus. Malaikat menangis bukan hanya sebagai tanda kesedihan, tetapi juga sebagai peringatan agar manusia segera kembali kepada Allah dengan taubat, memperbaiki hati, dan memperbanyak amal kebaikan. Demikianlah, semoga bermanfaat. Tafakum bihadza ihdina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.